pepohonan sisik naga mulai menjarang. Jalan terbuka menuju lembah batu yang terhimpit perbukitan curam. Tanah di sana keras, hanya bebatuan yang ditumbuhi lumut hijau tipis bercahaya samar. Udara kering membawa bau abu, sisa pembakaran yang menyesakkan dada. Ketika kuda spiritual tiba-tiba berhenti, telinga mereka bergerak, geraman rendah keluar dari tenggorokan mereka. Uap panas tebal menyembur dari lubang hidung. Mata mereka bersinar terang, memantulkan pada bayangan yang bergerak di balik batu-batu besar setinggi manusia. Tori merasakan tekanan energi merayap di kulitnya. Ia mempererat cengkraman pada tali kekang. Semuanya, waspadalah. Suaranya tenang. Jaka dan Bon langsung bergerak ke posisi siap tempur. Puluhan pasang mata merah menyala muncul di balik celah batu. Para makhluk itu meluncur keluar tanpa suara langkah. Serigala bayang telah muncul. Tubuh mereka setengah transparan, terbentuk dari asap hitam pekat yang memadat menjadi otot dan taring energi. Di barisan belakang, pimpinannya muncul dengan ukuran 2 kali lipat lebih besar. Punggungnya dilapisi sisik retak yang berdenyut merah. Ia membuka rahangnya, gelombang getaran frekuensi rendah menghantam dada mereka. Kuda-kuda spiritual merepatkan tubuh mereka membentuk lingkaran untuk melindungi penunggangnya. Jaka melompat turun dan mendarat mantap di atas bahu. Keris perahu geni di tangannya membara merah. Ini bukan binatang biasa. Mereka adalah pemakan jiwa. Baiklah, aku akan membuat mereka bingung dengan raja ilusiku. Jaka mengibaskan kipas Tanjung Seta. Partikel emas terbang ke udara. Bayangan ilusi Tori, Jaka, dan Bon muncul di berbagai sudut lembah. Para serigala itu tersentak. Geraman mereka berubah menjadi kebingungan. Mereka mulai menerjang bayangan palsu. Bon melangkah maju. Ia menjulang sebagai tameng utama. Perisai dewa perang diangkat tinggi. Dinding energi transparan pekat memancar dari perisai itu. Jahanam! Kalian pikir bisa mengancam kami? Serigala gelombang pertama menghantam dinding energi. Perisai Bon tidak bergeming. Gelombang kejut memantul balik. Seekor serigala terpental hingga tubuh asapnya nyaris buyar. Tori meledakkan aura naga emasnya. Cahaya emas murni menyinari lembah. Ia mengangkat tangan kanannya. Petir naga memadat di telapak tangannya, kemudian melesat. Kilatan itu menghantam pimpinan serigala. Sisik punggungnya langsung retak. Mereka sama seperti serigala pada umumnya. Mereka tidak begitu kuat, tapi jumlah mereka cukup merepotkan. Incar pimpinan mereka. Kawanan itu mengamuk. Beberapa melompat tinggi, mencoba menerjang leher kuda. Kuda Tori menghembuskan nafas bermuatan listrik, dan sosok serigala itu langsung rontok ke tanah. Jaka melihat celah. Ia menusukkan keris perahu geni ke tanah. Garis api menjalar lalu meledak di bawah kaki musuhnya. Mereka terus pulih. Kita harus hancurkan pimpinannya lebih dulu. Bon mengangguk. Ia beralih dari bertahan menjadi menyerang. Perisainya diayunkan horizontal. Ia menyedot energi asap dari serigala yang terkena hantaman. Bon memutar tubuhnya dan melepaskan energi serapan ke dalam hantaman vertikal. Tombak naga emasnya bergetar dengan dengungan listrik. Tori memutar tombaknya. Pusaran petir melumat 3 serigala di belakangnya dalam satu gerakan cepat. Tori menerjang pimpinan serigala dan menusukkan ujung tombaknya tepat di jantung energinya. Cahaya emas menyilaukan menelan lembah. Tubuh pimpinan serigala pecah menjadi ribuan kepingan, kemudian menguap menjadi asap hitam yang tebal. Tawanan juga mulai pecah. Mereka nampak bingung. Jaka menciptakan ilusi serigala palsu. Kawanan tersisa saling serang. Bon menyapu sisanya dengan hantaman perisai. Lembah kembali sunyi. Hanya suara lepas berat dan aroma abu yang tersisa. Mereka akan merepotkan jika menyerang bersamaan. Syukurlah pimpinannya sudah ditemukan. Sebenarnya mereka itu kuat. Hanya saja kita yang bertambah kuat. Para serigala itu jika ditempatkan di Sekigahara saat itu, semua pasukan di sana bisa dimusnahkan dengan mudah. Meskipun aku tidak tahu seperti apa di Sekigahara, jangan kau samakan itu dengan di sini, Jaka.
Jahanam juga kau itu. Baiklah, kita semakin dekat. Tapi kita tidak tahu akan seperti apa di dalam benteng naga abadi nanti. Mereka kembali naik ke kuda dan memacu langkah memasuki hutan pohon tulang. Udara semakin dingin, tekanan aura mistis bertambah kuat. Benteng itu sudah terlihat di depan. Lembah serigala tertinggal, medan mulai menanjak ekstrim. Kanopi pohon merenggang, cahaya redup dari langit jatuh ke tanah berbatu. Akar hitam menghilang, hamparan granit abu-abu retak menggantikannya. Lumut kering melapisi sela-sela batu dan berderak setiap kali kuku kuda menginjak. Udara kering dan hampa, bau mineral tajam dan logam tua tercium. Tidak ada suara burung ataupun serangga, hanya nafas kuda yang menggema di antara dinding batu. Jaka memindai formasi batuan dengan mata menyipit. Tempat ini terasa berbeda. Tekanannya lebih stabil tapi berat. Ini wilayah lama, mungkin bekas perang besar. Biasanya tempat seperti ini masih menyimpan sisa energi pertahanan. Tori terdiam, matanya terkunci pada siluet bangunan di balik kabut tipis. Mereka tiba di reruntuhan kuno. Pilar-pilar setinggi 10 meter berdiri miring, puncaknya patah dan saling bersandar. Ukiran sisik naga menutupi permukaan batu di buah lumut. Simbol elemental, api merah, es biru, petir kuning, tanah coklat, angin hijau, cahaya putih, dan racun gelap masih berpendar dengan samar. Tori melompat turun. Ia berjalan ke tengah reruntuhan. Di sana ada altar datar dikelilingi tembok rusak. Di satu sisi tembok, mural raksasa berdiri utuh. Mural itu menunjukkan pewaris naga di tengah 7 naga leluhur. Di tangan pewaris tergenggam 7 pusaka yang sama dengan milik Tori. Di latar belakang ada siluet gerbang raksasa tertutup rapat. Tori menyentuh permukaan batu. Resonansi masuk ke dalam meridiannya. Pohon semesta jiwanya kemudian bergetar. Cahaya emas merambat dari ujung jarinya. Seluruh mural menyala. Simbol-simbol elemen terbakar terang. Ini bukanlah kebetulan. Mural ini menceritakan takdir pewaris naga. Ini bukan suatu syarat untuk bisa masuk, tapi ini difungsikan sebagai pengingat. Jaka turun dari kuda. Ia mengibaskan kipasnya hingga pola cahaya keemasan muncul dan menerangi ukiran. Simbol ini kuno sekali. Aku heran kau bisa membacanya, Tori. Bon berdiri di belakang mereka. Tentu saja Tori bisa membacanya. Dia akan membuat takdir naga itu sendiri. Beko kau Jaka. Hologram tipis muncul dari dinding batu. Gerbang sisik raksasa bergerak di tengah badai elemen. Di sudut bawah ada simbol tengkorak yang ganjil. Tori menarik nafas, matanya menajam melihat simbol tersebut. Ki Bau Reksa mungkin pernah bertarung dengan benteng naga abadi. Meskipun seharusnya benteng naga abadi dan benteng tengkorak adalah sekutu, tapi melihat sikap Ki Bau Reksa, aku rasa ia memang suka mencari masalah. Itu menjelaskan kenapa jejak pengintai mereka terasa semakin dekat, Tori. Kalau mereka berani masuk sejauh ini, berarti mereka siap menanggung akibatnya. Tori mengalihkan perhatian ke curug tersembunyi di altar. Ia menggeser penutup batu. Sebuah kristal berbentuk sisik naga seukuran telapak tangan ada di dalamnya. Saat ia mengangkatnya, gelombang energi hangat merambat ke lengannya. Sisa lelah dari pertempuran sebelumnya menghilang. Kini aku mengerti. Ini bukanlah sekedar altar biasa. Ini adalah tempat istirahat para prajurit naga. Dan ini sepertinya difungsikan juga sebagai penyembuhan. Jaka kemudian mendekat. Raja mendeteksinya berputar di sekeliling kristal. Ternyata begitu. Itu artinya sekarang kita sudah memasuki wilayah benteng naga abadi. Ya itu sudah jelas. Tapi bukan berarti kita sudah aman. Aku masih merasakan banyak orang mengawasi kita. Angin menderu kencang. Daun kering berterbangan. Aroma amis besi darah dan energi gelap menyusup dari balik pilar. Tori mendongak, matanya berkilat ke arah kegelapan. Seperti yang Pak Bon katakan, para pengintai masih membutuhkan kita. Jadi kita harus lebih cepat. Kalau mereka masih mengikuti, berarti kita semakin dekat ke tempat yang mereka takutkan. Benteng naga abadi pasti bukan tempat yang mereka sukai.
Biarkan saja mereka mengawasi. Kalau berani menyerang, pedangku ini akan menghancurkan mereka. Tori menyimpan kristalnya, kemudian naik ke kudanya. Sebelum memacu, ia menatap mural yang perlahan memudar. Baiklah, ayo lanjutkan. Kita sudah dapat petunjuk baru dari mural. Semakin dekat ke benteng naga abadi, semakin jelas tujuan kita. Tapi juga semakin dekat ancaman dari benteng tengkorak. Kuda-kuda spiritual melesat keluar dari reruntuhan. Simbol elemental di pilar meredup satu persatu. Kegelapan menelan mereka kembali. Langkah-langkah kuda berirama di tanah berbatu. Hutan di depan menutup rapat dengan aura kuno yang menyesakkan. Desisan pengintai terdengar konsisten di belakang, mengikuti setiap gerakan mereka menuju gerbang. Malam turun di hutan penghalang naga. Udara merosot tajam. Tekanan menghimpit dada hingga nafas terasa sesak. Kabut bergerak cepat dan melilit batang pohon. Langit tertutup awan tebal yang menggantung rendah. Sesekali kilatan petir samar menyinari reruntuhan kuno di belakang mereka. Cahaya singkat itu melemparkan bayangan pepohonan ke tanah. Bayangan bergerak liar sebelum hilang lagi dalam kegelapan. Udara membeku dan lembab. Aroma tanah basah bercampur anyir darah segar tercium jelas. Jalur semakin menyempit. Ruang gerak kuda dan pengendara terbatas. Mereka bertiga tidak melambat. Mereka memacu kuda lebih kencang. Kaki kuda menghantam lumpur. Air memercik dan menangkap kilatan petir sesaat sebelum gelap kembali. Tori memimpin di depan. Aura naga emasnya berdenyut redup. Cahaya itu cukup menerangi jalan tanpa menarik perhatian besar. Di dalam meridiannya, ia merasakan getaran ki gelap yang dingin, tajam, dan penuh niat membunuh. Sebuah desisan membelah udara malam. Panah energi hitam melesat dari kegelapan sisi kanan. Jejak asap gelap tertinggal di jalurnya. Targetnya adalah jantung Tori. Insting Tori bekerja cepat. Sisik naga emas muncul di lengan kanannya dan membentuk pelindung cahaya yang padat. Energi hitam pecah berantakan. Percikan asap tersapu angin. Akhirnya muncul juga. Kuda Tori meringkik pendek, tapi tetap terkendali. Dari balik bayang-bayang pohon, sosok berjubah hitam melangkah keluar. Jubahnya robek dan bernoda darah kering. Wajahnya tertutup topeng tulang putih dengan retakan di dahi. Matanya merah menyala dingin dari balik celah topeng. Di tangannya, busur energi hitam masih bergetar. Pengintai itu menatap Tori dengan tajam. Seperti yang dikatakan oleh Tang Yin, kau benar-benar datang. Sepertinya kau memang pewaris naga. Jaka meluncur turun dari kudanya dengan cepat. Keris Brawo Geni ditarik keluar. Bilahnya membara merah. Udara di sekitarnya bergetar karena panas yang tinggi. Apa yang kau katakan? Kemarilah, Great Lord ini akan ajari kau sopan santun. Ia mengibaskan kipas Tanjung Seta. Raja ilusi berputar cepat. Belasan bayangan identik dirinya muncul. Tawa kecil dan suara langkah kaki bergema dari segala arah. Bon maju satu langkah. Ia menjulang tinggi. Perisai dewa perang di tangan kirinya meluas. Lapisan energi hitam legam masif tercipta. Gelombang panah energi hitam menghujam perisai itu. Panah-panah itu menguap menjadi asap begitu menyentuh pertahanan Bon. Bon tetap berdiri tegak tanpa bergeming. Jahanam! Berani juga dia muncul di hadapan kita. Pengintai itu lenyap ke dalam bayang-bayang. Lalu ia muncul mendadak di sisi kiri Tori. Pedang hitam panjang dengan cairan racun menetes menyambar ke arah leher Tori. Tori sudah siap. Ia menghantamkan telapak tangannya. Kilatan petir emas meledak. Bilah pedang hitam itu pecah. Pecahannya menyebar ke segala arah. Hantaman itu memaksa pengintai itu mundur. Kakinya meretakan batu tumpuan. Tori menatap tajam ke arah musuhnya dan berkata, "Apakah Rekso pikir kau bisa menghadapiku? Atau kau sendiri menilai bahwa kau bisa menanganiku?" Tombak naga emas muncul di tangan kanan Tori. Ujungnya berdengung dengan listrik dengan frekuensi tinggi. Tori mengayunkannya secara horizontal. Gelombang petir melengkung dan memburu mangsanya. Pengintai itu mencoba menghilang ke dalam bayangan. Gelombang petir tetap mengenai bahu kirinya. Jubahnya robek, kulitnya hangus hingga berasap.
tubuhnya terpental keras menghantam pohon raksasa. Topeng tulangnya retak parah. Ia terbatuk darah sambil menahan gemetar. Lalu kemudian mengangkat tangannya. Kau memang lawan yang sulit. Tapi akhir riwayatmu sudah dekat. Tidak lama lagi Master Baurekso akan menemukanmu. Tawa dingin itu berakhir. Tubuhnya pecah menjadi gumpalan asap hitam pekat. Kabut gelap melayap menelan angin malam. Keheningan kembali menguasai hutan. Hanya nafas berat kuda-kuda spiritual yang tersisa. Jika mereka pikir aku takut dengan Baurekso, untuk apa aku datang ke sini? Itu hanya gertakan saja, Tori. Tapi aku rasa pengintai itu sudah kena mental. Kenapa tidak kau habisi saja jahanam itu, Tori? Itu tidak perlu, Pak Bon. Karena sebenarnya ada lebih dari ratusan pengintai. Niat mereka hanyalah memata-matai kita. Jika aku berusaha untuk membunuhnya tadi, para pengintai lainnya pasti akan bermunculan. Bukannya aku takut, tapi lebih baik tidak terlibat pertarungan saat ini. Usahakan kita tiba di benteng naga abadi dalam kondisi yang prima, karena kita tidak tahu apa yang akan kita temui di sana nanti. Benar juga. Lebih baik simpan tenaga untuk yang lebih besar. Pengintai seperti itu cuma pengganggu kecil. Baiklah, tapi kalau mereka muncul lagi dan mencoba menyerang langsung, pedangku ini akan menghancurkan mereka. Sekarang, ayo kita lanjutkan. Malam ini masih panjang, dan kita tidak boleh berhenti terlalu lama. Mereka kembali menembus kabut malam yang semakin pekat. Angin membawa suara gisikan tulang dan bisikan yang tidak jelas. Hutan seolah mengawasi dari balik setiap dahannya. Langkah kuda mereka bergema di tanah berlumpur. Meskipun Baurekso kini tahu posisi mereka, Tori, Jaka, dan Bon tetap memacu langkah menuju benteng naga abadi. Sesaat setelah pengintai itu lenyap, kabut es menyapu seluruh jalur. Suhu turun dengan drastis hingga ke titik beku. Setiap tarikan nafas memadat menjadi uap putih yang pekat. Uap itu membeku di udara, kemudian pecah menjadi serpihan kristal halus sebelum menyentuh tanah. Suara retakan es merambat di sepanjang jalan. Dalam hitungan menit, pepohonan raksasa tertutup lapisan es putih keabu-abuan. Dahan-dahan melengkung karena beban kristal. Beberapa dahan patah dengan suara tajam. Tanah berubah menjadi permukaan licin yang memantulkan cahaya redup. Dingin itu membawa tekanan energi yang menelusup ke dalam meridian. Kuda-kuda spiritual bergetar dengan hebat. Bulu mereka tertutup embun beku. Nafas mereka keluar sebagai uap tebal yang langsung membatu. Tori merasakan guncangan visual. Dunia bergeser. Ia melihat benteng surga hancur berkeping-keping. Sosok lunar tergeletak kaku di tanah beku, dikelilingi genangan darah merah kristal. Rizka berlutut di samping jasad itu dengan tangan gemetar. Rio berdiri jauh dengan tatapan kosong. Nafas Tori langsung tersendat. Dadanya terasa sangat berat. Sial, aku tahu ini adalah ilusi. Tapi rasa sakit kehilangan ini terasa sangat nyata. Cahaya naga emas merembes dari pori-pori kulitnya. Kabut es mundur dari pusat jiwanya. Jaka menghentikan kudanya. Tangannya gemetar mencengkeram kipas Tanjung Seta. Matanya menatap jasad rekan-rekan seperjuangannya bergelimpangan. Ia berdiri sendirian di tengah tumpukan mayat. Kabut ilusi ini sangat berbahaya. Kita benar-benar merasakan seperti kenyataan. Bon juga terkena. Di balik perisainya, ia melihat senjata kebanggaannya pecah. Tori dan Jaka terbaring kaku di depannya dengan tatapan penuh tuduhan. Jahanam, ini bukanlah sekedar ilusi, ini adalah serangan jiwa. Ketiganya kemudian melompat turun dari pelana. Lapisan es di bawah sepatu mereka hancur. Tori kemudian mengaktifkan manipulasi elemen es naganya. Lapisan pelindung biru pucat tercipta dan menetralkan suhu ekstrim di luar. Benar, ini adalah serangan jiwa. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Jaka mengibaskan kipasnya. Raja-raja merah keemasan muncul dan membentuk lingkaran. Raja ini sudah cukup untuk menjaga suhu tubuh kita tetap stabil. Jahanam, lebih lama di sini, aku bisa menjadi boneka salju. Dari gumpalan kabut yang pekat, sosok-sosok naga es muncul. Tubuh mereka retak
dengan sisik berlubang. Mata biru dingin menyala tanpa emosi. Naga-naga itu menghembuskan nafas. Udara membeku menjadi ribuan kristal tajam seperti anak panah. Tori melangkah ke depan. Sisik naga emas menutupi seluruh kulitnya. Ia mengangkat kedua tangannya. Jaka, Apun, fokuslah dengan kabutnya. Tori melepaskan pusaran energi es biru pucat. Naga-naga es tertarik ke dalam pusaran pemusnah. Jaka menciptakan bayangan naga es ilusi. Para naga itu saling serang dalam kebingungan. Benturan elemen menghujani mereka dengan pecahan kristal raksasa. Bon menahan hembusan badai terkuat dengan perisainya. Lapisan es membeku di atasnya sebelum ia hancurkan dengan ledakan energi internal. Kabut es mulai menipis dan mundur. Para naga es lenyap menjadi uap dingin. Tekanan jiwa memudar. Mereka kembali ke atas pelana dengan nafas yang masih berat. Tempat ini jelas akan membuat seseorang tidak akan kembali hidup-hidup. Itu benar, Tori. Mereka yang berada di Chaos Order kelima pasti akan mati di sini. Jangankan peringkat 5, aku yakin peringkat 6 sekalipun akan kesulitan. Hutan ini sepertinya memang dirancang untuk melindungi dari para iblis jahanam itu. Tori memacu kudanya dengan perlahan. Aku setuju dengan Pak Bon. Para iblis selalu mengandalkan jumlah. Banyak di antara para iblis hanya berada di peringkat 6 dan 5. Tentunya, jika para iblis menyerang benteng naga abadi, mereka akan melewati hutan ini. Dan belum sampai di benteng naga abadi, pasukan iblis pasti akan berkurang dengan banyak. Jadi, apakah penghuni benteng naga abadi rata-rata berada di peringkat 6 ke atas? Mungkin saja, Jaka. Kita akan tahu nanti. Jalur mulai menanjak dan curam. Di kejauhan, gemuruh rendah mulai terdengar. Angin membawa aroma petir menyengat bercampur es yang segar. Ujung pendakian sudah sangat dekat. Jalurnya menanjak dengan kemiringan curam. Hutan rimbun lenyap, lereng gunung tandus menggantikannya. Batang pohon hitam hangus tersebar di sana. Tanah abu-abu gelap retak. Asap kelabu tipis keluar setiap kali kuku kuda menginjak. Kabut petir menelan lereng. Awan hitam pekat menggulung rendah. Kilatan biru keunguan menyambar tanpa henti. Setiap sambaran menghujam batu dan menciptakan lubang berasap. Bau ozon tajam dan belerang langsung tercium. Tori memimpin di depan. Meridiannya bergetar dengan hebat. Elemen petir naga di dalam dirinya beresonansi dengan amukan langit. Aura emasnya berdenyut sinkron dengan setiap kilatan. Ternyata memang tidak mudah untuk sampai di gerbang naga abadi. Jaka mengangguk kecil, matanya memantau langit. Bon mencengkeram gagang perisainya dalam posisi defensif. Jaka mengibaskan kipas Tanjung Seta. Raja deteksi angin melayang di depan mereka dan berkedut setiap kali arus listrik mendekat. Ini sudah berada di tingkat yang jauh lebih tinggi berbahayanya. Kali ini kita harus sangat waspada, Tori. Tidak masalah. Setidaknya ini jauh lebih menantang. Petir jahanam, aku tidak. Ledakan masih terjadi tepat di depan kuda Tori. Tanahnya meledak, kawah baru tercipta, percikan listrik statis menyebar. Jaka tersentak mundur. Bon terpental dari pelana dan menghantam tanah. Bon segera bangkit. Ia menyeka abu dari baju tempurnya. Jahanam, buat aku kaget saja kau bangsat. Mereka merayap maju lebih hati-hati. Saat petir hampir menyambar kaki kuda Jaka, Bon melompat maju dan menghantamkan perisainya ke tanah. Ubah energi hitam legam tercipta. Ia menangkis rentetan petir yang turun bertubi-tubi. Dentuman menggetarkan tulang. Bon menyerap, mengonversi, dan memantulkan energi itu kembali ke langit. Gelombang pantulan menghantam inti awan. Rantai kilatan terputus beberapa detik. Jangan terlalu sering menyerap energi petir, Pak Bon. Kau memiliki elemen yang dominan tanah, berlawanan dengan petir. Mungkin itu akan mempengaruhimu nanti, Pak Bon. Ya, aku tahu, Tori. Aku tidak menyerapnya dan menyimpannya. Langsung aku pantulkan. Jika tidak begitu, pertahananku akan terbuka perlahan. Tori melangkah maju. Ia mengangkat tangan kanannya dan menangkap sambaran petir berikutnya. Aliran biru keunguan
merambat masuk ke dalam tubuhnya. Sisik naga emas muncul di lengannya. Aura emas Tori menguat dengan drastis. Badai semakin ganas di puncak. Kabut racun naik dari tanah. Api liar menyembur dari samping. Jaka mengibaskan kipasnya dengan cepat, dan dinding angin raja panas tercipta dan menepis api tersebut. Api ini tidak main-main. Ini cukup kuat, dan raja ini hanya akan bertahan sebentar saja. Tori menempelkan tangan ke perisai Bon. Ia mengalirkan energi es naga. Racun hijau yang mendekat membeku menjadi serpian kecil. Wah, ini bahaya. Racun di sini jauh lebih kuat daripada sungai racun sebelumnya. Berhati-hatilah. Di sini adalah benteng akhir menuju benteng naga abadi. Tentunya banyak sekali rintangannya. Jaka memancing petir menjauh dengan ilusinya. Tori menggabungkan petir emas dan racun hijau kedua tangannya. Pusaran energi tercipta dan melumat rintangan di depannya. Petir raksasa menghantam tepat di depan Bon. Tori melompat dari kudanya. Ia berdiri sebagai tameng dengan tubuh tertutup sisik naga emas. Ia menelan hantaman listrik itu, lalu melepaskan ledakan energi balasan. Gumpalan awan hitam di atas mereka langsung hancur. Badai mereda perlahan. Awan menipis, racun terserap kembali ke tanah. Api padam. Mereka berdiri di puncak lereng. Hamparan hutan penghalang naga terlihat di bawah mereka. Di depan mereka, siluet gerbang raksasa bersisik naga berdiri dengan megah. Ini adalah bukti kita layak mendekati benteng naga abadi. Itu sudah pasti, Tori. Jahanam. Pantas saja benteng naga abadi tidak pernah tertembus. Sampai di sini saja, semuanya sudah sangat susah payah. Jahanam. Kita sudah melewati banyak rintangan, tapi aku rasa akan masih ada lagi. Mari kita lihat apa yang menunggu di bawah sana, Tori. Ayo turun. Aku sudah bosan berada di tempat seperti ini. Kuda-kuda mereka mulai menuruni lereng menuju daratan rendah. Gerbang raksasa menanti di sana. Kewaspadaan mereka tetap tinggi. Gerbang naga abadi tidak akan terbuka hanya dengan keberanian. Setelah amukan petir itu mereda, jalur menurun tajam menuju jantung hutan penghalang naga. Udara menjadi pekat, tekanan energi menghimpit paru-paru. Kabut hijau tipis merayap rendah di permukaan tanah. Itu adalah residu beracun dari perang ribuan tahun lalu yang masih bertahan. Tanah di lembah itu hitam dan lengket. Setiap injakan kuku kuda memicu reaksi di bawah permukaan. Uap hijau mendesis pelan keluar. Tumbuhan di sana-sini beracun. Daun-daunnya tebal dan mengkilap oleh cairan berminyak. Cairan itu menetes ke tanah yang sudah jenuh. Pepohonan tumbuh cacat, batangnya melengkung ke bawah. Di tengah kesunyian, desis organisme kecil terdengar di bawah tanah. Jaka dan Bon merapatkan formasi. Tori menekan auranya hingga rendah agar tidak memicu reaksi di udara korosif. Mereka menemukan ceruk batu yang terlindung dari angin beracun. Tori memberikan isyarat. Kuda-kuda spiritual langsung berlutut. Aura biru mereka menyaring udara di sekitarnya. Tori turun dan duduk bersila di atas batu yang datar. Ia menutup mata dan membiarkan kesadarannya masuk ke dalam ruang batin. Di sana, Troy dan 4 naga leluhur menanti di balik pilar-pilar energi yang bergetar dengan hebat. Troy berkata dalam pikiran Tori, Bocah, sekarang kau telah memiliki musuh yang tidak bisa diremehkan. Bahurekso bukanlah lawan yang bisa kau hadapi. Menghindarinya juga solusi yang tepat. Kau harus bertambah kuat lagi, bocah. Kenapa aku harus takut, Troy? Aku sudah berada di peringkat 8. Jika aku serius bertarung, kekuatanku bisa setara dengan peringkat ke-9. 4 leluhur naga melangkah maju. Sura Agni, Srengi, Tengu, dan naga Guntur berkata bergantian. Jangan terlalu sombong, anak muda. Peringkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa kuanggap remeh. Itu benar. Jangan pernah meremehkan mereka yang berada di peringkat ke-9. Sebab kekuatan peringkat 9 tidak bisa diukur jika mereka benar-benar serius. Naga Guntur dan naga Tengu tetap diam. Tatapan mereka memberikan tekanan mental. Ia sedikit tersentak. Nafasnya lebih dalam dan terukur. Jaka bersandar pada dinding batu dan memecah keheningan.
Aku penasaran seperti apa nantinya suasana di gerbang naga abadi. Apakah di sana akan banyak berkeliaran makhluk naga? Kau pikir kau akan menyamar jadi naga? Lebih cocok kau itu berubah jadi komodo, Jaka. Itu tidak lucu, Bon. Tentu saja lucu jika membayangkan kau berubah menjadi komodo. Tori tersenyum tipis. Ia melihat kedua rekannya masih bisa bercanda. Kalian berdua ini selalu saja bercanda. Tapi, ya menurutku, di benteng naga abadi, di sana akan sama saja seperti benteng Aurora ataupun benteng awan. Meskipun mereka bangsa naga, bukan berarti mereka selalu dalam wujud naga. Kenyataannya, dalam wujud manusia jauh lebih nyaman dan fleksibel. Itu masuk akal, Tori. Jika terus dalam wujud naga, lingkungan akan sulit untuk dikendalikan. Selama mereka tidak langsung menyerang, aku tidak peduli wujud apa yang mereka pakai. Ya, itu benar, Pak Bon. Baiklah, aku rasa kita sudah cukup istirahatnya. Aku rasa di depan sana akan ada sesuatu yang mengerikan, Tori. Sudahlah, jangan menebak-nebak seperti dukun saja kau tuh, Jaka. Jahanam. Mari, kita bergerak sekarang. Jangan lengah, apapun itu halangannya, kita akan hadapi bersama. Mereka kemudian memacu kudanya kembali. Tori melepaskan denyut energi naga untuk setiap beberapa meter. Energi itu menetralisir partikel racun. Tiba-tiba, tanaman kelenjar berdenyut kencang. Ia melontarkan cairan hijau yang pekat. Bon menghadang dengan perisainya. Cairan itu membeku seketika, lalu retak menjadi butiran es sebelum menyentuh logam. Reaksinya masih agresif. Lembah ini tidak suka kedatangan orang asing. Itu sebabnya kita tidak berhenti lagi setelah ini, Jaka. Mereka melewati akar-akar hitam yang melilit seperti ular. Tanah mulai meninggi, tekanan racun menyeluruh. Cahaya matahari menembus kanopi raksasa. Lembah racun tertinggal di belakang. Kabut hijau pekat menutupinya kembali. Tori memeriksa kondisi sekitar. Pohon-pohon raksasa dengan diameter puluhan meter mengelilingi mereka. Baiklah, aku sudah merasakan tidak nyaman. Bagaimana dengan kalian? Setidaknya kita masih dalam kondisi yang baik, Tori. Aku mulai merasakan firasat yang buruk. Jahanam. Suara langkah kaki kuda mereka kembali beraturan. Mereka berada di wilayah terdalam hutan penghalang naga. Benteng naga abadi sudah terlihat jelas di depan mereka. Di ambang batas hutan, vegetasi merenggang. Pepohonan raksasa tersisa hanya tunggul patah dengan permukaan rata. Tanah mengeras dan retak. Cahaya pucat dari luar cakrawala memantul di sana. Tanah berguncang dengan hebat. Dedaunan kering terlontar ke udara. Kuda-kuda spiritual meringkik dan bergeser liar. Retakan memanjang menganga di bawah kaki mereka. Kabut racun menyembur naik dari celah tersebut. Entitas raksasa muncul dari kedalaman. Tubuhnya adalah kumpulan asap hitam yang dipadatkan. Sisik-sisiknya retak, membocorkan cahaya merah yang berdenyut. Sayapnya robek, menghembuskan hawa kematian. Getaran frekuensi rendah membuat udara langsung bergetar. Tori melompat turun. Aura naga emasnya meledak saat kakinya menyentuh tanah. Kabut racun tersapu bersih dalam radius beberapa meter. Aku rasa ini adalah halangan terakhir. Kali ini, ayo kita bekerja sama. Jaka mendarat ringan. Ia menghunuskan keris berhogeni yang berpendar merah. Kipas Tanjung Seta terbuka dengan sentakan yang tajam. Mari kita akhiri dengan gaya. Bon menghentakkan kaki hingga tanah langsung amblas. Perisai dewa perangnya terangkat vertikal. Aura gravitasi memancar dan membuat udara terasa berat. Dengan gaya matamu itu, Jahanam. Kebanyakan gaya ditelan juga kau sama naga itu, Jaka. Iblis itu kemudian mengepakkan sayap robeknya. Gelombang kejut energi gelap langsung meluncur. Bon maju dan menghantamkan perisainya ke tanah. Kubah hitam legam menahan serangan. Bon menggeram. Ia menahan getaran di otot lengannya. Energi gelap dipolarisasi dan dipantulkan kembali 2 kali lipat. Majulah, Dato Hitam, Baginda. Tubuh Bon langsung berubah hitam legam seperti obsidian. Ototnya menegang maksimal. Ia membalas serangan hingga makhluk itu terdistorsi dan langsung mundur. Jaka melihat celah.
ia mengibaskan kipasnya. Belasan bayangan identik Tori, Jaka dan Bon muncul di berbagai sudut. Mereka langsung mengepung iblis tersebut. Mari buat makhluk ini kebingungan. Iblis itu menyerang bayangan kosong dengan sayapnya. Ia menyadari itu adalah tipu daya. Tori sudah meluncur dari atas. Tubuhnya tertutup sisik naga emas, api merah di lengannya, es biru di kakinya, petir emas di dada, racun hijau di sela sisiknya. Tidak perlu menahan diri. Ayo kita mulai. Kombinasi 4 elemen menghantam telak. Api membakar sayapnya, es membukukan kaki, petir menghancurkan inti dada, racun merusak asap hitam dari dalam. Iblis itu melakukan perlawanan terakhir. Ia menyemburkan racun hitam ke arah Jaka. Bon langsung meluncur ke depan. Ia menahan semburan dengan perisainya. Bon terdorong mundur, kakinya menggores tanah beberapa inci. Jahanam, hadapi aku! Iblis itu langsung terpancing. Ia menghantamkan cakar asap raksasanya di kepala Bon. Dan Bon menahannya dengan perisai. Tubuhnya tertekan ke dalam tanah. Jaka langsung bergerak. Ia menusukkan keris berhogeni ke bagian tubuh iblis yang paling retak. Tori mendarat. Ia mengumpulkan bola energi 4 elemen di antara kedua tangannya. Dengungannya terasa berat. Kemudian, ia menancapkan kaki dan menghantamkan energi itu ke inti iblis tersebut. Ledakan kolosal mengguncang ujung hutan. Tubuh iblis itu hancur berkeping-keping. Ia terbakar oleh api dan membeku oleh es sebelum lenyap menjadi partikel yang hampa. Kawah berasap tercipta di tempatnya. Kuda-kuda spiritual mulai mendekat. Mereka menggosokkan kepala mereka ke tangan tuannya masing-masing. Tori berdiri tegak dan menatap kawah itu. Aku tidak menyangka akan semudah ini. Pada dasarnya itu hanya siluet saja, Tori. Aku sempat khawatir. Jahanam itu seperti bentuk yang sebenarnya, tapi tidak dengan kekuatannya. Namun, sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka yang tidak tahu apa-apa. Ketiganya saling bertukar pandang. Ujian terakhir telah usai. Tori kembali naik ke pelana diikuti Jaka dan Bon. Mereka memacu kuda keluar dari batas pohon terakhir. Cahaya mentari menyapa mereka. Tekanan hutan menghilang. Aura berat dan megah menggantikannya. Di Cakrawala, benteng naga abadi berdiri megah di balik kabut pegunungan tipis. Dahan-dahan bengkok, hutan akhirnya menegang. Lembah luas terbuka. Angin kencang menyapu wajah mereka. Aroma sulfur petir bercampur dingin es langsung tercium. Ada pula wangi logam yang tajam dari sisik naga tua yang terkorosi. Udara kering, gravitasi energi menekan saraf, setiap nafas terasa begitu berat. Benteng naga abadi berdiri di kejauhan, dindingnya menjulang masif dari sisik naga raksasa yang bertaut dengan rapat. Gradasi emas kehitaman memantul di permukaannya, garis energi elemental berotasi perlahan di sela-sela sambungan. Kilatan cahaya emas dan biru sesekali menyambar. Gerbang utamanya lengkungan sisik tunggal yang besar. Ia terkunci rapat. Aura dari gerbang menghujam pusat jiwa. Kuda-kuda spiritual berhenti serentak di tepian lembah. Tubuh mereka memancarkan cahaya biru yang pucat. Tori kemudian turun. Ia menyentuh dahi kudanya. Cahaya emas mengalir dari telapak tangannya dan menyatu dengan aura biru. Terima kasih. Kalian sudah menemani kami sejauh ini. Sabrani pasti bangga dengan kalian. Kuda-kuda itu memberikan geraman pelan penuh apresiasi. Mereka mengangguk, kemudian mundur ke dalam kegelapan hutan. Mereka tetap waspada. Jaka melangkah maju. Ia menyilangkan tangannya di dada. Mantel dan rambutnya berkibar tertiup angin. Akhirnya kita sampai. Benteng naga abadi terlihat lebih menyeramkan dari yang aku bayangkan. Bon menyusul. Perisainya masih ia genggam. Ia menatap puncak benteng yang menembus awan. Aku rasa ini sama saja dengan benteng lainnya. Hanya saja, memang ada sedikit yang berbeda. Pupil Mas Tori berkilat. Ia memindai energi gerbang itu. Di batinnya, pohon semesta dan 4 naga leluhur bergetar dengan hebat. Resonansi terasa familiar, tapi tidak sepenuhnya ramah. Aku merasakan sesuatu yang memang sangat familiar. Kita akan tahu apa yang ada di dalam sana.
Suara gemuruh konstan berfrekuensi rendah keluar dari benteng. Itu seperti denyut jantung raksasa. Awan di atas berputar, petir sesekali mencambuk angkasa. Tori melangkah maju. Ia mengulurkan tangan ke arah gerbang untuk merasakan radiasinya. Kita akan masuk. Apakah kalian siap? Apa kau pikir kami akan di sini saja, Tori? Kenapa kau tidak berubah dulu jadi komodo, Jaka? Tokek Afrika aku rasa lebih baik. Macam mana ada tokek Afrika, Jaka? Tori menghela nafas pendek dan menoleh ke arah keduanya. Kalian berdua, sudahlah. Jika kalian tidak mau masuk, ya sudah, aku akan masuk sendiri. Hei, jangan tinggalkan aku, Tori! Kita sudah sejauh ini, tidak mungkin kita berhenti di depan gerbang. Ya itu sudah jelas, apa kau mau balik lagi, Jaka? Kita akan masuk sebagai satu tim. Apapun yang ada di dalam, jangan bertindak sendirian. Aku setuju. Kita sudah tahu tempat ini bukan untuk orang sembarangan. Aku yang akan di depan jika perlu. Kalau ada yang aneh, jangan ragu beri perintah. Geraman dukungan terdengar dari hutan. Kuda-kuda spiritual menghilang di telan bayangan. Jalur di belakang langsung tertutup rapat. Tori, Jaka, dan Bon berdiri sendirian di depan gerbang sisik naga raksasa. Angin lembah mendesing di antara bebatuan. Gerbang tetap diam. Radiasi vitalitas energi menguji keteguhan mereka. Langkah kaki mereka bergema di tanah gersang yang bergetar. Tori memimpin. Matanya terkunci pada gerbang. Angin di depan mereka langsung terbelah. Sosok tiba-tiba melesat dari balik pusaran udara hijau gelap. Sosok itu muncul dengan kecepatan tinggi. Di bawah tudung jubah hijaunya, dua tanduk melengkung tajam menembus kain. Wajahnya muda, tapi matanya dingin. Tinjunya langsung terayun lurus ke wajah Tori. Jaka dan Bon langsung melompat mundur. Aura mereka meledak dalam siaga penuh. Bon mengangkat perisainya. Jaka mengkompresi energi di telapak tangannya. Tori tetap tenang. Ia melangkah setengah langkah maju dan mengangkat telapak tangannya terbuka. Tinju sosok itu menghantam telapak tangan Tori. Ledakan kinetik meretakan tanah. Debu dan batu terlontar. Keduanya terpental mundur. Tori mundur 3 langkah. Sosok hijau itu meluncur dan mendarat dengan satu lutut. Dan sosok itu menghilang sekali lagi. Ia langsung muncul di sisi kanan Tori dengan tendangan berputar. Tori menahan kaki itu dengan lengan bawah yang diperkuat dengan energi. Jaka melangkah maju. Tori, biarkan aku. Jangan ikut campur, Jaka. Tetaplah di sana. Orang ini jelas-jelas tidak datang untuk bicara, Tori. Ya, aku tahu. Tetaplah di sana. Jangan ikut campur, Pak Bon. Sosok jubah hijau itu melompat tinggi. Ia langsung menghujani Tori dengan serangkaian pukulan bermuatan energi hijau pekat. Tori menghindar dengan geseran minimal. Ia membalas pukulan itu dengan lurus. Musuh langsung terpental dan berguling. Ia bangkit dengan nafas tersengal. Struktur tubuhnya meledak dalam kolam cahaya hijau yang vertikal. Kulit manusianya langsung terkelupas. Sisik hijau tebal menggantikannya. Tulang memanjang, rahangnya meruncing dengan taring yang berpisah. Sayap membran luas membentang. Auman naga hijau mengguncang lembah. Batu-batu berterbangan dan Bon mengangkat perisainya lebih tinggi. Dia bukanlah naga biasa. Aura klan naga, tapi ada sesuatu yang berbeda. Menarik, sudah sekian lama aku tidak bertemu dengan klan naga. Naga hijau itu melesat maju, rahangnya terbuka untuk menyemburkan energi destruktif. Tori meledakkan aura emasnya hingga menyilaukan. Sisik emas keras tumbuh di kulitnya, tubuhnya membesar, tanduk megah muncul di kepalanya. Tori bertransformasi menjadi naga emas agung, dan keduanya langsung berhadapan. Semburan nafas naga hijau bertabrakan dengan cahaya emas Tori. Ledakan putih langsung meletus. Tanah terbelah menjadi parit-parit yang dalam. Mereka saling menerjang dalam kontak fisik yang brutal. Cakar bertabrakan menghasilkan api. Taring menghantam sisik. Sayap memukul atmosfer. Tubuh mereka berguling, menghancurkan tanah, kemudian bangkit kembali. Jaka dan Bon menonton dari kejauhan. Radiasi energi mematikan mengurung mereka. Siapa sebenarnya naga hijau itu?
Kau bertanya padaku, Bon. Lalu, aku bertanya kepada siapa? Hah? Bukankah biasanya kau itu sok tahu, Jaka? Di tengah badai, naga hijau mundur tiba-tiba. Ia berdiri kaku dan menatap naga emas Tori. Mata reptilnya menyimpan banyak pertanyaan. Awan di atas berputar liar, petir menyambar di antara mereka. Angin lembah berputar ganas, turbulensi menyedot oksigen hingga paru-paru terasa menyempit. Debu dan kerikil terhisap ke dalam pusaran, kabut pekat berdesing tajam menghantam ke segala arah. Tubuh raksasa naga hijau menghantam tanah dengan kekuatan besar. Permukaan lembah langsung retak seketika. Jaringan parit menjalar puluhan meter, bongkahan batu terlempar ke angkasa, lalu jatuh kembali dengan dentuman yang beruntun. Gelombang kejut menyapu. Jaka dan Bon menanamkan kaki dalam-dalam ke tanah untuk menahan. Naga hijau itu berdiri tegak di pusat kawah. Sisik zamrudnya berkilat tertimpa petir. Retakan baru membocorkan asap hijau korosif yang membakar hidung. Kuku cakarnya mencengkeram bumi. Ia menyerap energi kinetik tanah hingga lembah bergetar. Mata naga hijau itu terkunci pada Tori dengan kebencian yang murni. Tori dalam wujud naga emas berdiri tidak bergeming. Aura emasnya berdenyut stabil. Ia memukul mundur setiap tekanan aura hijau yang mencoba masuk. Naga hijau itu membuka rahangnya. Geraman merambat melalui frekuensi yang tinggi. Manusia busuk, beraninya kau datang kemari setelah mencuri esensi naga sejati. Suara itu menghantam kesadaran spiritual mereka seperti pukulan yang keras. Ia mengangkat kepalanya menantang awan yang berputar cepat di atasnya. Bagaimana mungkin makhluk rendah sepertimu berani menginjakkan tanah suci ini dengan darah leluhur naga yang kau curi? Hentakan sayapnya meledakkan kabut hijau dari pori-pori tanah. Perisai kinetik berputar cepat di sekelilingnya. Tanah di bawahnya menghitam. Uap racun mematikan langsung keluar. Aku Sang Yi dari klan naga hijau, penjaga gerbang abadi selama 300 musim gugur. Aku bersumpah demi darah leluhur Farah Grilong, aku akan membersihkan penodaan ini dengan tanganku sendiri. Mendengar nama Farah Grilong, gerbang naga abadi di kejauhan mengeluarkan dengungan yang rendah, seolah bangunan itu mengakui sumpah Sang Yi. Tori melangkah maju, tanah hancur di bawah cakarnya, dan ia berkata, "Pencuri? Siapa kau sebut pencuri? Aku bukanlah pencuri." Aura emasnya langsung meledak. Kabut racun di sekitarnya terbakar habis hingga menjadi hampa. Tori berkata sekali lagi, "Aku adalah seorang pewaris. Darah leluhur emas mengalir di nadiku bukan karena aku mencuri, tapi karena takdir telah memilihku. Kau salah sangka, saudara Sang Yi." Sang Yi semakin murka. Energi hijau memadat di kerongkongannya. Bola racun berputar liar dan terbentuk. "Manusia rendahan, siapa kau sebut saudara? Matilah!" Semburan racun merobek udara. Tori menyambutnya dengan raungan cahaya emas murni. Dua nafas naga bertabrakan di tengah. Ledakan putih membutakan tercipta. Bon mengangkat perisainya. Ia melindungi Jaka dari badai serpihan itu. "Jahanam, baru saja sampai di gerbang, sudah baku hantam saja. Sial, aku rasa masuk ke dalam jauh lebih rumit." Mungkin ini sebagian bentuk ujian, atau mungkin ada dendam pribadi antara naga hijau itu dan Tori. Di balik kabut debu, Sang Yi terus menyerang. Cakarnya mengincar leher Tori. Tori menangkis dengan cakar emasnya. Keduanya saling mendorong dalam adu kekuatan fisik yang brutal. Sisik bergesekan, bunyi decit logam dan percikan api menyilaukan tercipta. "Manusia rendahan, aku mencium adanya esensi naga emas dalam jiwamu, dan juga 4 jiwa naga yang lain, serta keberadaan yang tidak murni. Kau jelas mencurinya, manusia rendahan." Tori menghantam dada Sang Yi dengan cakar bebasnya. "Sekali lagi, aku adalah pewaris. Ini adalah takdirku. Jangan mempersulitku, saudara Sang Yi." "Jangan panggil aku dengan sebutan saudara, manusia rendahan."